Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Makanya tadi yang belum jawab tak kasih kesempatan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang belum sempat menjawab salam, saya doakan juga yang menjawab salam mudah-mudahan rezeki suami-suaminya dimudahkan oleh Allah. Bapak-bapak yang menjawab salam mudah-mudahan usahanya pun dimudahkan oleh Allah. Masak bubur pakai daun salam, dimakannya setelah mengaji. Siapa yang menjawab salam mudah-mudahan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aydan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segenap hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus yang terhormat Bapak Ketua DKM kita, Bapak Dr. Isman Hidayat MPD, yang terhormat Ketua RW 06 dan atau yang mewakili Bapak Haji Herman hadir. Yang terhormat para Ketua RT 1 sampai 08 Mekar Asri 2 hadir semua. Kalau ada yang nggak hadir barangkali SIP 2 perwakilan ya, serta ibu-ibu yang rela meninggalkan urusan rumahnya untuk tetap mengaji yang saya hormati rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan selalu berupaya untuk mensyukuri segala nikmat Allah. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, banyak ataupun sedikitnya nikmat Allah, besar ataupun sedikitnya nikmat Allah, semua sangat patut kita mensyukurinya. Karena apa yang Allah berikan kepada kita pasti itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dengan kata lain, syukuri apa adanya. Hidup adalah anugerah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak lupa saya memulai kesempatan ini dengan berdoa dan mendoakan kalau ada saudara kita, jamaah kita, tetangga kita yang mungkin sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah beri kesembuhan. Siapapun di antara jamaah kita, tetangga kita, saudara kita yang sedang diuji dengan berbagai masalah kehidupan, juga kita doakan mudah-mudahan segera mendapat jalan keluar. Siapapun yang punya niat baik, punya hajat baik, juga kita doakan mudah-mudahan hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan peringatan malam Nuzulul Quran pada malam hari ini, saya tidak akan banyak berbicara masalah sejarah nuzulul Qur'annya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana memahami dan mengimplementasikan bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ingin saya sampaikan satu analogi. Bapak-bapak pasti paham. Ada losbak carry, betul? Sejenisnya dan sejenisnya. Ada losbak high is dan sejenisnya. Ada losbak ankle dan sejenisnya. Ada losbak tronton besar dan sejenisnya. Nah, di bawah dalam tulisan kir di situ tertulis bobot, betul? Daya angkut. Ya. Ada yang daya angkutnya carry 2,5 sampai 3 ton, betul? Ada yang is 5 sampai 6 ton. Ada yang ankle berapa? 8 sampai dengan 10 ton. Kemudian ada tronton, daya angkutnya 15 sampai 20 ton. Betul? Pertanyaan pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini bukan cuma ceramah umum, tapi saya ingin mentransfer pemahaman lewat metode taklim, lewat metode pengajian. Kalau ceramah umum itu Bapak paham nggak paham, saya lewatin aja bahasa bodoh. Tapi saya ingin transfer pemahaman. Satu, siapa yang menentukan kemampuan daya angkut mobil-mobil itu? Pembelinya, penjualnya, atau pabriknya? Pabriknya, betul. Ya, karena pabriknya yang maha tahu, yang lebih tahu bagaimana kemampuan mobil ini, termasuk konsumsinya, solar atau bensin. Betul. Siapa yang menentukan? Pabriknya. Itu sesuatu yang nggak bisa dibantah, betul? Maka pertanyaan yang kedua, pabrik manusia itu siapa atau apa? Hah? Udah pasti kita semua tahu jawabannya. Pabrik manusia adalah Allah. Ini bahasanya pakai bahasa hari-hari, bukan pakai bahasa ilmu tauhid. Ya, kalau menggunakan bahasa ilmu tauhid nanti dalam kajian taklim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan manusia dengan segala keadaan dan kemampuan manusia, maka Allah kasih petunjuk untuk manusia. Maka pertanyaan yang ketiga, siapa yang pantas memberi petunjuk kepada manusia? Allah. Akidah di sini. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya mobil carry yang konsumsinya bensin diisi solar? Gimana? Mogok. Apa jadinya mobil engkel yang konsumsinya solar diisi bensin? Mati nggak, jalan rusak, bisa turun mesin, parah. Kenapa? Karena petunjuknya tidak seperti itu. Nah, permasalahan yang ada pada manusia adalah keluar dari petunjuk penciptanya. Itu permasalahan utama.
Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qalu lima hasyartani a'ma. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ya. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari petunjukku, berpaling dari petunjukku, menghindari diri dari petunjuk Allah. Saya analogikan tadi, mestinya konsumsinya bensin diisi solar, ini kan berpaling dari petunjuk. Mestinya konsumsinya solar diisi bensin, ini berpaling dari petunjuk pabrik. Akhirnya apa yang terjadi? Rusak, nggak bisa dipakai. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan nuzulul Quran memberikan pemahaman kepada manusia bahwa manusia wajib menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau tidak, maka dia akan bermasalah besar dalam kehidupannya. Betul? Bisa dipahami, Pak? Ya. Jadi ini permasalahan awal. Kenapa terjadi kenakalan anak-anak sampai anak remaja? Karena berpaling dari Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, apa kata Al-Quran? Wala taqul lahuma uff. Hai anak-anak, janganlah berkata ah kepada orang tua. Berkata ah, maaf sedikit masuk ilmu tafsir. Uff itu dalam bahasa Arab menyanggah dengan bahasa yang halus. Ya, dia tidak selalu mengucapkan, tapi ada mungkin bahasa hati, mungkin bahasa tubuh yang menolak. Itu juga termasuk uff. Dan itu adalah dosa. Kenapa? Kesalahan. Salahnya di mana? Keluar dari petunjuk. Ya. Jadi anak-anak kenapa nakal? Karena keluar dari petunjuk. Remaja kenapa nakal? Karena keluar dari petunjuk. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, Pak, boleh saya tanya nggak? Ya, ini bapak-bapak yang ada di depan saya, siapa yang belum pernah bohong sama istrinya? Ada yang belum pernah bohong sama istrinya? Jamaah yang dirahmati Allah, ya, ibu-ibu, siapa yang belum pernah melawan sama suaminya dalam perintah kebaikan? Ya, mohon maaf, beribu maaf, ini kita mengaji, betul? Ya, memperingati nuzulul Quran yang kita ambil petunjuknya, bukan cuma peringatannya, petunjuknya yang kita ambil. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah, bapak-bapak? Al-kidbu ra'su kulli khati'ah. Bahwa berbohong adalah awal dari segenap dosa. Ya, ketika saya sudah biasa membohong, maka kejelekan-kejelekan lain akan saya lakukan. Ketika seorang suami sekali berbohong kepada istri, maka kejelekan-kejelekan berikutnya akan bisa dilakukan. Kenapa? Karena itu awal, kata Rasulullah. Awal dari kejahatan adalah bohong. Bapak perhatikan, kalau ada orang berbohong, dari mulai tingkat kecil sampai tingkat tinggi, berbohong, ketika bohongnya akan ketahuan, maka dia bikin rekayasa bohong yang kedua. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kebohongan yang kedua akan ketahuan, maka dia bikin bohong yang ketiga. Untuk apa? Menutupi kebohongan yang kedua. Terus semacam itu. Ya, siapapun bisa melakukan itu. Kenapa? Kalau dirasakan bohong itu menguntungkan kehidupannya, maka pribadi setiap orang bisa bohong dan dia akan bisa menikmati kebohongannya terus menerus. Mohon maaf kalau saya menyebut profesi tertentu,
Ini bukan untuk disudutkan, ya. Karyawan bisa bohong, betul? Guru bisa bohong, pengusaha bisa bohong, pejabat bisa bohong. Nah, ini bohong-bohong semacam ini kalau dirasakan menguntungkan dalam tanda kutip, dia akan ulangi bohong lagi. Bohong terus, dan akhirnya bagaimana? Ala bisa karena biasa. Nah, kalau kebohongan itu sudah menjadi biasa, maka tidak lagi dirasakan sebagai suatu dosa. Ya, akhirnya bagaimana? Mau orang bilang salah atau benar, yang penting saya untung dengan bohong saya. Betul? Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama, dalam rangka peringatan nuzulul Quran ini ambil pelajaran. Jangan sampai kita ulangi kebohongan-kebohongan itu lagi. Betul, Pak? Berarti habis lebaran masih mau bohong sama istri nggak, Pak? Masih mau bohong nggak sama istri, Pak? Nah, ini kan ilmu mendasar. Kalau ini dilakukan nanti akan terjadi berikutnya lagi. Siapapun, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau itu orang biasa, mau itu pejabat, mau itu anggota legislatif, ya, mau itu siapapun, kalau dia merasakan bohong itu menguntungkan, maka kebohongan akan dia ulangi lagi. Ya, akhirnya terjadi bagaimana? Semua orang bohong. Kepala keluarga bohong, masyarakat bohong, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Ketua DKM, sewu loh, Pak. Tentara bisa bohong, bisa bohong. Betul? Masya Allah. Pak Menteri bisa bohong nggak? Presiden bisa bohong. Ya, jangan tersinggung. Ini semua rata ini. Ya, nggak menyindir satu profesi. Semua bisa bohong. Ustadz, penceramah bisa juga. Betul nggak, Pak? Nggak terkecuali. Selama itu manusia bisa. Tapi catatan yang pertama, kenapa dia berbohong? A'rada an zikri, berpaling dari tuntunan Allah. Ya, siapapun yang berpegang teguh pada tuntunan Allah, masyarakat biasa, tokoh masyarakat, RT, RW, lurah, pejabat sampai presiden, kalau dia berpegang teguh pada tuntunan Allah, insya Allah dia tidak akan berbohong. Perlu nggak kita orang yang jujur? Bu, tak kedengeran susah. Silent, ya. Ibu perlu nggak suami yang jujur? Oh, perlu. Perlu, iya. Cuma bapak-bapak perlu nggak istri yang jujur? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Ya, alhamdulillah. Bu, perlu nggak suami yang jujur? Ibu ngomong aja di depan saya, mumpung ada saya di sini, Bu. Pak, perlu nggak istri yang jujur? Bu, kalau ibu mencuci pakaian suami, sebelum ibu cuci di kantongnya ada uang 300.000. Itu uang siapa? Banget, ya. Rezeki istri solihah.
Aduh. Kenceng kompak, salah pede, salah keras pede. Ini yang penting pede di zaman sekarang nih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu. Uang siapa itu, Bu? Masih 2 kali. Saya tanya Pak Ketua deh, uang siapa itu, Pak? Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya tanya tentang kebohongan. Saya sudah tanya ibu-ibu dengan kasusnya tadi, dan itu sudah dijawab dengan jujur yang seperti itu. Bagaimana Ya, saya nggak bilang benar, itulah jawaban jujurnya dia seperti itu. Dan itu di mana-mana sama. Di tempat saya di Kota Bumi juga sama begitu jawabannya. Tadi malam saya nuzulul Quran di Tangerang, jawabannya hampir sama juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kebohongan sudah dimulai untuk dilakukan, siapapun dia, maka dia akan merasa nikmat dengan kebohongan itu, dan akan dia ulangi, akan dia ulangi, dan selanjutnya tidak merasa berdosa dengan bohong itu. Betul, Pak? Iya, ini penting ini. Ini ngomong begini boleh nggak sih? Ada yang tersinggung nggak kira-kira ini? Udah kebal. Subhanallah. Betul, ya. Pengusaha manapun kalau udah biasa bohong, nggak lagi merasa dosa. Pejabat manapun kalau sudah biasa bohong, tidak merasa berdosa. Aparat manapun kalau udah biasa bohong, tidak lagi merasa berdosa. Apa efek yang terjadi? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau kebohongan itu terus terulang, maka kehidupan berikutnya adalah ma'isyatan dhanka, kehidupan yang semakin sulit. Perhatikan ini, Pak. Siapapun yang biasa bohong, nanti efek berikutnya kehidupannya makin sulit. Sulit bagaimana, Ustadz? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesulitan tidak selalu berbentuk kesulitan materi. Betul? Ya, memang ada juga kesulitan materi, tapi ternyata ada juga kesulitan yang tidak mendapatkan keharmonisan, kesulitan yang tidak mendapatkan kebahagiaan, kesulitan yang tidak mendapatkan ketenangan, kesulitan yang tidak mendapatkan kemudahan. Kenapa? Karena diawali dengan kebohongan yang sudah banyak terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini kan kita di bulan Ramadan, betul? Apa sih tujuan kita ibadah puasa ini? Pasti jawabannya sama, la'allakum tattaqun. Agar dengan puasa yang benar, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Betul? Ya. Agar kalian bertakwa. Masuk ke dalam ilmu tafsirnya. Agar itu kan dalam tulisannya la'allakum, agar kalian. Nah, sinonim dalam bahasa Indonesianya agar itu apa? Supaya, biar, apalagi ben iso ben, supaya, agar, mudah-mudahan. Betul? Nah, mari kita ngaji dulu. Agar, supaya, mudah-mudahan, semoga. Itu terjadinya kapan? Belajarlah yang rajin agar pintar. Pintarnya kapan? Setelah belajar. Ya. Puasalah kalian yang benar agar kalian jadi orang yang bertakwa. Takwanya kapan? Setelah puasa yang benar. Ibadah hajilah yang benar agar kalian menjadi haji yang mabrur. Mabrurnya kapan? Setelah haji. Bisakah orang menunaikan ibadah haji mengatakan haji saya mabrur ketika ada di Mekah?
Nggak bisa. Belum ketahuan. Ketika di Mekah rajin ibadah, memang tempatnya tempat ibadah. Bisakah orang yang berpuasa mengatakan, alhamdulillah saya sudah jadi orang takwa? Bisa? Lihat aja nanti habis lebaran. Kalau di bulan suci Ramadan dia rajin berangkat ke masjid karena memang bulannya bulan ibadah. Kalau di bulan suci Ramadan dia suka baca Al-Quran karena memang bulannya bulan Quran. Kalau di bulan suci Ramadan dia suka bersedekah karena memang bulannya bulan sedekah. Apakah semua itu mengantar dia menjadi orang yang bertakwa? Lihat nanti setelah lebaran. Begitu juga ibadah haji. Apakah waktu di Mekah bisa mengatakan ibadah haji saya berhasil? Nanti lihat pulangnya. Bapak Prabowo tentara. Berapa waktu yang lalu beliau ceramah. Kata beliau, wahai para koruptor. Masih ingat? Udah? Ya kan? Kalau kalian kembalikan ya uang-uang yang kalian korupsi, maka kami akan memaafkan. Damai. Saya nggak mau bicara sisi politik, sisi hukum nggak. Ya Pak ya. Tuh. Itu Pak Prabowo bicara itu waktu itu persis di depan saya Pak. Ya. Beliau di televisi, saya di depan televisi. Aku ini tenang, betul. Nggak bohong, betul nggak Pak? Jujur. Susah. Emang susah di zaman sekarang. Orang jujur kok diketawain gitu. Ya Pak, subhanallah. Saya anteng aja di depan dia. Saya bilang, insya Allah Pak, insya Allah saya dengar, nanti saya sampaikan. Nah, gitu. Ya kan, beliau di televisi, saya di depan. Benar. Waktu saya mendengarkan ceramah beliau, nggak ada anak-anak saya yang berani liwat, nggak ada. Ini ceramah penting ini. Betul Pak? Nah sekarang saya sebagai ustadz, sebagai penceramah, maka pertanyaannya, mungkin nggak koruptor itu mau mengembalikan harta yang dikorupsi? Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Ya, ketika saya mengisi di pengajian di Mabes Polri, alhamdulillah sampai sekarang saya masih mengisi pengajian di sana. Ya, awalnya saya tanya dulu, ini kita di LP anak nakal ada pengajian, di LP dewasa ada, di LP wanita ada, ya Pak ya? Ada kan? Bahkan di setiap angkatan, ya di Brimob saya ngisi pengajian juga. Subhanallah. Di Kuitang, Polri, ya, nah saya ngisi pengajian. Terus iseng-iseng saya tanya sama Pak AKBP Dasep, Pak Haji Dasep, ngomong-ngomong di KPK itu ada pengajiannya nggak sih? Ada nggak Pak kira-kira? Hah? Ternyata kata beliau ada pengajiannya itu. Ya, subhanallah. Nah, termasuk yang pernah mengisinya Bapak Profesor Abdul Somad. Alhamdulillah. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka saya ingat guru saya mengatakan, kalau kalian jadi karyawan, jadilah karyawan yang takwa. Betul? Kalau kalian jadi guru, jadilah guru yang takwa. Kalau kalian jadi pedagang, jadilah pedagang yang takwa. Kalau kalian jadi koruptor, jadilah koruptor yang takwa. Bagaimana koruptor yang takwa? Mau mengembalikan apa yang dia korupsi. Jadi dia takwanya setelah korupsi. Betul?
Ya, yang sudah terjadi okelah, terjadi mungkin khilaf. Betul Pak? Tapi setelah itu mau mengembalikan atau tidak? Para jamaah yang dirahmati Allah. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, ya, kira-kira minggu yang lalu saya juga ngisi terawih itu, ceramah terawih di bapak-bapak asrama Mabes Polri. Saya bilang gini, selama nilai ketakwaan itu tidak pernah ada dalam diri seseorang, maka kejujuran tidak akan pernah ada. Saya mencuri satu botol minuman, kalau ada ketakwaan dalam diri saya, maka minuman itu saya kembalikan. Betul? Tapi kalau saya tidak punya kejujuran, minuman sebotol itu tidak akan saya kembalikan. Betul? Saya pulang nih habis sholat, ketuker sendal saya jelek, karena penceramahnya bilang ambillah yang bagus-bagus, tinggalkan yang jelek-jelek. Sengaja atau tidak sengaja saya pakai sendal yang bagus. Rupanya sampai di rumah malamnya mimpi dapat hidayah dari Allah. Besok pagi subuh saya kembalikan. Kenapa? Ada hidayah dari Allah melalui mimpi. Ya, dan diterima hidayah itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui ceramah Ramadan, waktu itu minggu lalu saya sampaikan, melalui ceramah Ramadan ini, apa yang diinginkan oleh Bapak Prabowo agar koruptor itu mengembalikan uangnya, maka mereka perlu dibina ketakwaannya. Betul? Perlu dibina. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Siapapun bisa salah, tapi pembinaan itu harus ada. Ya, maka saya katakan mustahil para koruptor itu akan mengembalikan uangnya kalau tidak ada nilai ketakwaan di dalam dirinya. Betul? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saya ajak bapak-bapak masuk ke dalam kajian ilmu fikih. Satu hari Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang pemuda. Dimintalah Nabi Muhammad untuk menyolatkan jenazah almarhum bapaknya dari si pemuda ini. Maka Rasulullah berangkat. Ketika akan disolatkan, Rasulullah pun bertanya, apakah almarhum punya hutang piutang, urusan hablum minanas yang belum terselesaikan? Ternyata ada. Kalau dirupiahkan kurang lebih 1,5 juta kurs dinar saat itu. Ya, apa yang terjadi Pak? Nabi tidak mau menyolatkan karena almarhum belum menyelesaikan urusan hutangnya kepada sesama manusia 1,5 juta. Mari kita kaji ilmu fikihnya. Ya, nanti tanya kepada guru yang ngajar fikih. Kalau Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang punya urusan sangkutan hutang piutang atau mencuri 1,5 juta, Nabi tidak mau menyolatkan. Terus kalau yang 5 miliar bagaimana? 6 triliun. Yang 6 triliun bagaimana? Buang ke laut. Nah, saya ngomongnya bukan ngomong politik loh, ngomong ilmu fikih. Betul? Tuh. Maka kan jelasnya begini, sebelum siapapun menyolatkan jenazah harus ada sambutan dari ahli waris. Betul? Apabila almarhum bapak saya ada urusan hutang piutang, begitu kan? Ya, maka kami akan siap melaksanakan menyelesaikannya. Barulah disolatkan dan selanjutnya. Betul? Tuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika terjadi dialog dalam satu podcast Bapak Profesor Mahfud MD, ya, ini yang ngobrol nih profesor-profesor nih, yang bertanya Bapak Profesor Mahfud MD, yang menjawab Bapak Profesor Kiai Haji Akil Siraj, mantan Ketua PBNU. Apa kata Profesor Mahfud MD? Pak Kiai, bagaimana kalau koruptor itu meninggal dunia? Apakah perlu disolatkan? Dengan tegas mengatakan beliau nggak perlu disolatkan.
Tuh. Ya, kata Profesor Kiai Haji Akil Siroj. Ya. Jadi para jamaah, beliau kan bukan orang sembarangan. Mantan ketua PBNU. Betul, Pak? Nah, ini artinya apa? Ya, maka para koruptor itu harus sering-sering dikasih ilmu-ilmu ketakwaan supaya menyadari. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada upaya-upaya perampasan harta koruptor, pemiskinan, tapi kalau mereka tidak mau mengembalikan, nggak bisa juga. Dalam ajaran Islam, Pak, kalau saya mencuri, saya harus dipotong tangan, ya kan? Begitu kan asalnya kan, tapi melalui proses pengadilan. Kalau korban tidak memaafkan. Nah, kalau saya ikhlas dipotong tangan, insya Allah di akhirat saya bebas dari hukuman. Kenapa? Karena di dunianya sudah dihukum dengan ikhlas. Tapi kalau saya dihukum tidak ikhlas, walaupun sudah dipenjara, walaupun sudah dipotong tangan, tapi saya tidak ikhlas, maka di akhirat akan dihukum lagi. Kenapa? Karena urusan kepada manusia itu urusan fisik, urusan kepada Allah itu urusan batin. Betul, Pak? Subhanallah. Kata Allah, secara fisik kau sudah menjalani hukuman, tapi kata Allah, aku tahu hatimu tidak ikhlas, maka aku memberikan penilaian 0 dari perbuatan itu tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbicara peringatan nuzulul Quran adalah peringatan bagaimana Al-Quran ini diterapkan sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran bisa hidup di zaman kerajaan, sistem kerajaan, silakan. Al-Quran bisa hidup juga dengan sistem demokrasi, dengan sistem monarki dan lain sebagainya. Islam bisa hidup dengan segala caranya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, selain pengajian-pengajian yang secara rutin di malam bulan suci Ramadan, yang juga tidak kalah pentingnya rutinitas setelah Ramadan nanti. Kenapa demikian? Di bulan suci Ramadan keimanan kita meningkat, betul Pak? Apakah keimanan itu akan bertahan setelah Lebaran nanti? Ya, itu harus ada pembinaan terus-menerus. Pengajian mingguan, pengajian bulanan, pengajian gabungan, pengajian umara dengan ulama dan lain sebagainya. Subhanallah. Saya kebetulan ketua Dewan Syuro, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia untuk Kabupaten Tangerang. Ya, beberapa waktu lalu kami mengadakan pengajian gabungan ulama dengan umara, ya, dihadiri dengan bupati dan staf Kabupaten Tangerang. Ya, kita yang mengadakan. Ya, kita yang mengundang. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Maka tidak salah kalau At-Taqwa Mekar Asri 2 ini dalam satu pengajian mengundang Pak RT, Pak RW, Pak Lurah secara bergantian, silakan. Kenapa? Karena mereka juga orang tua kita yang harus kita jaga keimanan mereka. Betul nggak, Pak? Ya, subhanallah. Jadi kita sayang kepada para pemimpin kita, maka kita undang ke pengajian. Bukan untuk diceramahin, untuk disinggung-singgung, bukan. Untuk diberitahu, ya, untuk menyelamatkan mereka, itu saja. Tuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau petunjuk Al-Quran tidak bisa diimplementasikan dalam kehidupan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah, hidupmu akan menjadi susah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jujurnya begini, Pak. Ya, menurut bapak-bapak yang sudah puluhan tahun mengalami kehidupan, 10 tahun, 20 tahun sampai sekarang ini, kenyataannya hidup ini makin susah apa makin senang? Makin mudah apa makin sulit? Pak? Ini jawabannya senyum-senyum meragukan atau meyakinkan atau memprihatinkan. Ya, subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Ibnu Anas, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Mukhtarul Ahadits ada,
Ya, dalam Bulughul Maram juga ada bahwa salah satu musibah adalah kelangkaan hasil bumi. Ustaz, di negeri kami hasil bumi tidak langka, banyak. Tapi faktanya memang tidak langka, tapi sulit didapat. Betul? Ketika sulit didapat, itu bagian dari musibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menginginkan melalui ceramah ini bukan hanya diri kita, tapi diri orang-orang lain kaum muslimin juga mau keluar dari kesulitan itu. Bagaimana caranya keluar dari kesulitan itu? Bapak lihat dalam surah At-Tolaq, surah ke-65 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Di antaranya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, kembali kepada tuntunan Allah, suami tidak bohong lagi, istri tidak bohong lagi, masyarakat tidak bohong lagi, pejabat tidak bohong lagi. Apa kata Allah? Ya ja'allahu makhraja, pasti akan kami beri jalan keluar bagi rumah tangga itu, bagi masyarakat itu, bagi bangsa dan negara itu. Dan tidak cuma sampai situ, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, aku beri rizki kepada mereka dari hal-hal yang tidak mereka duga sekalian. Jadi Al-Quran telah memberikan solusi kepada kita. Masalahnya kita mau jalankan apa tidak? Bu, suka mendoakan suami nggak, Bu? Kapan ibu suka mendoakan suami? Biasanya ibu kalau suka mendoakan suami itu sekitar tanggal berapa? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ceramah yang saya sampaikan berdasarkan petunjuk Al-Quran dalam rangka nuzulul Quran ini adalah bagaimana Al-Quran itu difahami, dihayati, diamalkan. Akhirnya bagaimana? Menjadi solusi bagi permasalahan kita. Tapi ketika Al-Quran itu dijauhkan dari kehidupan manusia, yang ada adalah kesulitan dalam kehidupan. Oleh karena itu kita minta kepada Allah melalui ketakwaan yang kita bina ini, mudah-mudahan sampai Lebaran nanti, sampai bulan Syawal nanti dan selanjutnya, ketakwaan itu semakin terjaga dalam diri kita, sehingga apapun hajat yang kita inginkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama, ya Rabbi bil Mustafa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mu'taimi ya Rabb. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa pengajian, karena itu bagi kita adalah kewajiban ya Rabb. Sallallahu Rabbuna Ahmad al-Mustafa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dapat saya sampaikan dalam peringatan nuzul Quran ini. Sedikit ilmu yang kita bicarakan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang saya sampaikan pasti tidak sempurna, tiada gading yang tak retak, pasti saja ada kekurangan dalam penyampaian saya.
Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita.